jumpa lagi di YouTube channel ITB MH TV. Setelah sebelumnya nih kita telah memperbincangkan tentang sebenarnya apa sih urgensinya kita tuh perlu mempertimbangkan untuk beralih dari pembalut sekali pakai. Nah, kali ini kita akan mengulas bersama Teh Tias nih, apa saja alternatifnya. Ya, apa nih Teh Tias nih kira-kira produk apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan pembalut sekali pakai? Oke, yang pertama itu ada namanya pembalut pakai ulang, pembalut kain atau namanya kalau bahasa Inggrisnya namanya reusable menstrual pads. Artinya Hmm, pembalut pakai ulang ya. Ini sebetulnya adalah konsep yang bukan sebuah konsep yang baru karena sebetulnya waktu dulu nenek kakek kita, buyut-buyut kita tuh waktu menstruasi mereka juga pakai kain gitu. Jadi oh ini iya bener banget ya. iya kan, jadi ini pembalut yang terbuat dari kain dan bisa dicuci dan dipakai ulang gitu. Konsepnya itu. Dan ini bukan Hmm, sebuah konsep yang baru karena sebenarnya nenek buyut kita itu juga udah pakai gitu kan. Zaman dulu nggak ada pembalut sekali pakai. Jadi ini bisa di apa ya konsepnya cara pakainya itu sama seperti pembalut seperti biasa tapi instead of dibuang, nah ini dicuci gitu, dicuci dan dijemur. Sebetulnya ribet atau enggak sebenarnya relatif ya, karena kan sebenarnya kalau kita mau buang pembalut sekali pakai juga nggak mungkin langsung dibuang sama darah-darahnya gitu kan. Jadi hmm, dicuci dulu gitu, dicuci terus kemudian dibungkus, kemudian dibuang. Nah sebenarnya tahapannya juga sama, instead of dibuang, si pembalut kain ini akan dicuci kemudian dijemur gitu, dan kemudian bisa dipakai lagi gitu. Nah satu pad, satu reusable pad ini sebenarnya equivalent dengan penggunaan 100 disposable pad gitu. Dan bisa tuh. dipakai kalau perawatannya bagus tuh bisa sampai tahan 7 tahun gitu. Jadi Hmm, ya jadi lama banget kebayangkan ya. kayak dalam 7 tahun kita nggak perlu beli menstrual pad, sorry nggak perlu beli pembalut sekali pakai lagi, nggak pernah kekurangan, nggak pernah tiba-tiba kayak malam-malam, waduh mau ke supermarket tutup gitu kan, nggak ada pembalut kan. Nah biasanya pembalut pakai ulang ini datang dengan 3 ukuran ya sama lah ya kayak pembalut sekali pakai kan Hmm, juga banyak ukurannya. Biasanya datang dengan 3 ukuran. Kalau di Sustaination sendiri kita punya 3 ukuran itu ukuran mini untuk light flow jadi kalau misalnya udah mau selesai banget gitu ya ukuran yang paling kecil itu hmm, kayak panjangnya 20 cm kemudian ada yang ukuran day atau medium nah itu biasanya untuk daily use gitu ya yang regular lah ya kita bilangnya regular hmm, size itu panjangnya 30 cm kalau nggak salah 30 cm. Kemudian yang paling panjang itu night, ukuran night itu panjangnya 35 cm ini buat heavy flow atau ya biasa yang malam lah ya yang pembalut ukuran malam kan ada tuh juga tuh kan yang di pasaran. Nah, hmm. sebenarnya kita mengakomodasi untuk ukuran-ukuran yang sebenarnya sudah ada di pasaran gitu. Nah, ada juga kalau di Sustaination itu kita punya panty liner. Nah, ini yang paling gampang sebenarnya. Kalau misalnya nggak mau start dengan pembalut pakai ulang karena ribet terus sama dari menstruasi. Nah, kita bisa mulai awal kecil dulu dengan panty liner. Yang suka Hmm. beli pakai panty liner sekali pakai, nah mungkin ini saatnya untuk beralih ke panty liner yang bisa dipakai ulang karena sebenarnya kan nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Kalau panty liner kan buat lining our panties supaya gak lembab gitu kan. Nah sebenarnya Hmm. nggak terlalu gimana-gimana itu sih. Jadi bisa mulai dari situ untuk latihan lah quote and quote untuk pelan-pelan beralih ke menstrual pad yang pakai ulang. Nah sebenarnya kalau dibilang kayak jijik atau enggak, nah ini yang fakta yang menarik. Selama ini kita berpikir kayak darah menstruasi adalah suatu hal yang menjijikkan, terus Hmm. bau, nggak enak gitu kan. Ya nggak sih? Aku udah lama banget nggak inget bau darah menstruasi karena sebetulnya darah menstruasi itu bau karena dia bersentuhan dengan udara. Jadi yang Hmm. bikin bau itu karena kalian pakai pembalut sekali pakai gitu. Hmm. Jadi darah menstruasinya keluar, diserap sama si pembalut sekali pakainya, kemudian bereaksi dengan oksigen dan chemical-chemical yang ada di sana sehingga menyebabkan bau. Sehingga itu Oke. terkesan menjijikkan. Ini juga aku Hmm. baru tahu karena aku beralih ke menstrual cup dan opsi lainnya gitu. Ketika kita pakai celana menstruasi, ketika kita pakai menstrual pad gitu ya, opsi-opsi yang lebih sustainable, darah menstruasi itu tidak lagi menjijikkan karena emang nggak bau, itu kayak nggak bau sama sekali, Hmm. kayak nggak bau Hmm. sama sekali. Karena dia lebih apa ya itu tadi dia nggak interact dengan chemicals, dia nggak interact dengan kalau pakai menstrual cup dia nggak interact dengan oksigen, jadi Hmm. benar-benar enak banget dan tidak menjijikkan. Ini just kayak buat informasi aja kayak ih jijik banget cuci-cuci darah gitu. Nah kalian Hmm. harus cobain dulu dan bisa tahu kalau darah menstruasi itu sebenarnya darah bagian tubuh dari kita yang bukan suatu hal yang menjijikkan dan itu adalah suatu hal yang normal dan menurut aku you deserve this menstruasi nyaman
sebagai act of self love sih, karena aduh gila nyaman banget. Meninggalkan pembalut sekali pakai itu nyaman banget Wah, gitu. iya. Jadi kalau tadi itu si menstrual pad itu memang bentuknya mirip dengan pembalut biasa ya? Jadi di Mm-mm. attach ke, dipasangkan ke celana dalam biasa gitu ya? Mm-mm. 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 Aku pengen tunjukin di sini tapi I don't know if you can see it. Nih sini. Oh iya, Tada. oh iya mirip banget ya bentuknya, Ya, emang ini kayak bisa pembalut. dikaitin di itunya, di celana dalamnya Oke. gitu. Dan nggak perlu takut bocor juga gitu kali ya. Kadang kan ada yang misalnya alirannya deras gitu, terus pakai kain gitu mungkin kebayangnya. Enggak sih. Biasanya tuh yang pembalut pakai ulang gitu biasanya ada kain waterproofnya gitu, Oh yang iya. bikin supaya itu nggak bocor gitu. Dan biasanya terus kalau keluar gimana? Nah kalau keluar biasanya kalian bisa bawa namanya wet bag. Wet bag itu kayak kain tas Hmm. yang terbuat dari kain waterproof gitu. Biasanya kalau ibu-ibu itu ada tuh kan yang kain Hmm. waterproof buat popok bayi anaknya gitu-gitu, yang spill proof. Hmm. Nah, itu sebenarnya kalau di Sustaination sendiri jual tuh wet bag. Jadi ukurannya kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu ganti pembalut Hmm. kain. Jadi pembalut kain kalian bisa bawa pembalut kain yang bersih di kantong depan, terus di dalamnya tuh buat pembalut yang kotor gitu. Jadi kalau kalian perlu ganti di luar gitu itu bisa sebenarnya. Dan apakah Oh, bau? Enggak juga sih, enggak kok enggak bau. oh iya ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu repot juga ya untuk dibawa traveling atau kita pergi keluar gitu ya, si pembalut Enggak kok. sekali pakai ini. Kalau cara apa perawatannya tadi kan dicuci gitu ya. Setelah itu ada perlakuan khusus nggak sih nyucinya atau seperti mencuci kain-kain lainnya gitu? Ya, yang pertama dia cuman bisa hand wash. Aku prefer hand wash supaya lebih Hmm, awet ya, supaya kan kita biar lama gitu, tahan lama gitu. iya. Dia hand wash itu paling bagus, terus jangan dicuci pakai air panas gitu, karena kain waterproofnya kalau misalnya dia ada kain waterproof ini rusak kalau kena panas gitu. Hmm, Kemudian jangan dicuci pakai deterjen yang harsh gitu, yang chemical harsh gitu. Apa sih kayak deterjen biasa lah, jangan gitu kan. Pakai apa? Pakai buah lerak tuh paling bagus karena dia oh buah alami. lerak ya. Tapi kalau misalnya kalian nyuci pakai deterjen, pun buah lerak itu tuh bisa gitu dibikin supaya dia tetap bisa penyerapannya bagus tuh namanya stripping. Nah biasanya stripping itu Hmm, dilakukan minimal tuh 2 minggu sekali lah gitu. Tapi kan biasanya kalau pakai buah lerak tuh bisa agak lama sih, bisa sebulanan gitu baru butuh stripping gitu. Tapi kalau pakai deterjen tuh emang butuh lebih banyak stripping. Nah stripping ini apa? Stripping ini adalah cara untuk mengeluarkan tadi disposisi atau sisa-sisa deterjen yang ada di kain-kain menstrual pad. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan dituang aja air sebanyak-banyaknya buat ngeluarin si busa-busanya itu. Terus bisa dikasih baking soda sama air gitu sih, sama air anget ya, bukan air panas, sama air anget. Nah, terus cara ngejemurnya itu bagian yang kita pakai untuk nempel darah atau bagian waterproofnya itu jangan kena matahari. Jadi kayak dibalik oh, gitu. Itu sih sebenarnya quite easy sih, sebenarnya nggak terlalu complicated kok ngerawatnya, ya udah gitu aja gitu, kayak nanti oh, lama-lama terbiasa sih eventually gitu. iya iya. Padahal pembalut sekali pakai pun juga nggak sepraktis itu ya. Benar juga sih tadi tetap harus dicuci. Jadi kenapa Ya, nggak sama-sama nyuci juga gitu ya? iya, iya, ya kan Kenapa nggak sama-sama nyuci sekalian juga aja? gitu. Iya benar-benar. Benar-benar kayak kamu tinggal sediain aja satu ember kalau lagi menstruasi gitu ya. Hmm. Dan misalnya kamu sharing sama keluarga gitu kamar mandinya, ya kamu sediain aja satu ember yang ada tutupnya gitu. Terus kalau misalnya kamu lagi menstruasi pakai pembalut, pakai ulang pembalut kain ini, whenever kamu udah selesai gitu ya, terus cuci gitu pakai air, kamu tinggal ya udah buang dalam tanda kutip Hmm. ke ember yang ada tutupnya itu sehingga tidak mengganggu orang lain. Misalnya kamu males gitu, aku mau nyucinya nunggu sampai 5 biji gitu biar sekalianan Hmm. gitu kan, kayak males gitu. Ya udah tunggu aja di situ, buat sehari dicuci gitu. Sehari kan kita bisa ganti 3 sampai 5 kali gitu. Malamnya gitu ya dicuci gitu, Hmm. terus besoknya dijemur gitu. Besok malamnya lagi cuci, besoknya lagi dijemur gitu. Jadi juga sebetulnya ribet atau enggak sih, ya enggak sih, menurut aku sama aja kayak pakai Hmm. pembalut sekali pakai, kecuali kalau teman-teman pembalut sekali pakai langsung dibuang nih ya, agak jorok Wow. sebenarnya. Nggak boleh ya. Iya iya benar-benar. Terus tadi itu untuk pemakaiannya itu kan bisa sampai 7 tahun ya kalau perawatannya itu baik ya. Mm-mm. Oke. Dan kalau misalnya biasanya nih rata-rata kalau seseorang itu butuh berapa set ya? Kalau misalnya ini untuk pemula kira-kira aku Hmm. pengen nih beralih ke ini menstrual pad kira-kira perlu
Hmm. berapa ya di awal gitu? Ya, biasanya sih aku rekomendasiin satu set untuk 2 hari lah minimal. Karena kan ketika satunya dicuci, satunya dipakai gitu kan. Satunya cuci, Hmm. satunya pakai, paling aman sebenarnya kalau lagi musim hujan butuh persediaan untuk sampai 3 hari. Nah, sehari itu biasanya aku rekomendasiin kayak 3 day 1 night. Jadi Hmm. ide buat start sih minimal tuh punya 6 day 2 night. Itu minimal Oh. banget ya gitu. Itu dengan catatan kalian mesti nyuci tiap hari gitu. Jadi ya mesti nyuci tiap hari dan tidak hujan gitu. Karena kalau hujan ya nggak kering gitu kan. Alamat nggak kering. Nah kalau udah kayak gitu pakai apa kan bingung gitu. Jadi paling aman sih sebenarnya butuhnya itu minimal 9 sampai 10 yang ukuran day, kemudian 3 Hmm. sampai 5 yang ukuran night gitu. Itu paling aman gitu ya, jaga-jaga. Tapi kalau buat mulai banget ya minimal tadi ya 6 day 2 night. Kalau Hmm. menurut aku. Tapi Oke. ini tergantung flow ya, tergantung flow. Tadi Hmm. aku asumsinya adalah kalian ganti tiap 6 jam gitu. Oh, oke. Ya tergantung flow masing-masing ya. Eh, terus untuk si apa menstrual pad ini kan tadi terbuat dari kain ya, berarti mungkin bisa juga ya untuk orang yang sebelumnya yang tadi sebelumnya disebutkan sering iritasi kalau kena pembalut sekali pakai. Iya, iya, ini justru kalau kalian biasa pakai pembalut sekali pakai, terus beralih ke pembalut kain, itu justru Hmm. iritasi-iritasi yang tadi kalian rasakan tuh nggak pernah ada di sini, di ketika kalian beralih ke alternatif pembalut yang lebih ramah lingkungan ya, apapun Hmm. itu bentuknya. Kalian nggak akan merasakan iritasi dan gatal-gatal atau lecet lagi. Oh, wow. Iya, selamat datang menstruasi yang nyaman gitu ya. Iya. Ya, sama ini nih mungkin ada yang penasaran juga kan ketika pakai pembalut sekali pakai itu banyak yang promo, oh iya lapisannya tetap terasa kering gitu kalau lagi pakai. Nah kalau pakai menstrual pad ini sendiri feel-nya itu gimana ya? Kan dia menyerap ke kain gitu, apakah akan terasa basah gitu permukaannya? Enggak sih, enggak kok, biasa aja, Hmm. biasa aja. Tapi aku bisa bilang kalau kalian pakai menstrual pad dibanding sama pembalut sekali pakai, itu jauh lebih nyaman pakai pembalut kain sih. Kalau Hmm. rasanya basah atau enggak itu sama sih, sama aja. Pembalut sekali pakai Hmm. juga enggak secepat itu gitu untuk Iya, iya, betul. ngeresep si darah menstruasinya gitu. Jadi sebenarnya sama aja, justru lebih nyaman karena kan kamu nggak merasakan gatal, iritasi, dan recet tadi. Jadi lebih-lebih nyaman deh jauh kalau menurut Oke, aku. notes nih. Udah pada penasaran ya, segera check out habis ini di Sustaination. Nah, terus tadi selain ada menstrual pad, juga tadi ada satu lagi yang terbuat dari kain juga mungkin ya, celana menstruasi. Betul ya, jadi ada celana menstruasi itu. Nah ini bentuknya seperti celana dalam, biasa Hmm. banget kayak you won't notice it, kalian nggak akan kelihatan gitu lagi menstruasi. Jadi sebenarnya ini kayak pakai celana dalam biasa, tapi di dalamnya tuh ada padnya gitu loh, yang untuk Oh. menyerap si darah menstruasinya. Jadi sebenarnya celana dalam normal dan bisa menampung darah menstruasi hingga 8 jam, tergantung flow ya. Cuman Hmm. aku cobain, kebetulan hari ini aku cobain si Oh. celana menstruasi itu dari pagi, tadi aku jam 8 pagi sampai tadi jam 4 sore itu semuanya aman gitu. Untuk flowku di hari pertama itu aman Hmm. sih. Jadi sebetulnya cara kerjanya sih sama aja kayak menstrual pad, sama-sama dari kain, cuman dia jadi satu sama celana dalamnya gitu. Makanya namanya celana menstruasi. Kalau menstrual pad kan dia modelnya kayak pembalut terus di-attach sama celana dalam kan. Jadi Hmm. dua bagian yang terpisah. Kalau celana menstruasi ini kalian ya udah celana dalam aja gitu, dalamnya ada padnya gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi udah include di dalamnya ya. Tapi nggak terasa menggembung gitu ya. Emang kayak celana dalam biasa Enggak, aja ya. ya agak tebel di bagian yang bagian Hmm. pembalutnya itu memang agak tebel, tapi nggak semengganggu kayak kamu pakai popok gitu sih. Hmm. Kayak biasa aja, biasa banget kok. Feelsnya sama kayak kalau Hmm. kalian nambahin pembalut di situ. Jadi Oh feelsnya iya, sama. oke. Terus kalau kayak di Sustaination itu kita punya celana menstruasi merek lokal dan Hmm. itu super super nyaman, terus nggak kelihatan kayak celana menstruasi, jadi modis gitu, kayak tetap ada renda-rendanya, terus ada Oh, pilihan oke. warnanya gitu, jadi nggak berasa kayak kalian lagi menstruasi, kayak pakai celana dalam biasa aja gitu. Hmm.
Oke, justru lebih praktis ya karena udah include di situ juga Iya, iya, pembalut. iya. Praktual tergantung ya kan orang macem-macem tuh beda-beda kan. Jadi ada yang Hmm. menganggap menstrual pad lebih praktis karena kayak aku nggak perlu ganti celana dalam. Tapi kalau kayak Oh. pakai celana dalam ya aku lebih praktis karena aku nggak perlu ganti-ganti menstrual pad. Jadi sekalian aja gitu kan gantinya. Jadi tuh ya praktis ini kan relatif ya. Jadi tergantung. Oke, oke. Tapi kalau perawatannya sama ya, mirip dengan Kurang lebih menstrual ya pad. ya kurang lebih sama kok. Oke. Nah, menarik banget nih. Sudah ada dua produk nih yang bisa kita jadikan alternatif ya ternyata. Yang mungkin sebelumnya nggak banyak yang tahu dan tidak terbayang gitu kalau ada alternatif dari pembalut sekali pakai Iya gitu. ya. Dan masih ada lagi nih ya, masih ada lagi kan ya Tes produk lain yang Masih masih masih. wah ternyata masih banyak nih. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya alternatif lain nih untuk pembalut sekali pakai selain menstrual pad dan juga celana menstruasi. Jadi jangan ketinggalan untuk tonton video selanjutnya ya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.